Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, bil khusus sahibul wasilah afifillah Kiai Haji Dimyati, pengurus Masjid Al-Barakah dan panitia pelaksana, pengurus MUI setempat, Pak Kuwu, Pak apa namanya, RT apa RW di sini? RT dan RW gitu. Seluruh hadirin kaum bapak dan hadirat kaum ibu, jamaah maulid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyender jauh banget ini. Biasanya bangku begini ada bantalnya biasanya. Ya udahlah, biarin. Sebegini aja gak apa-apa. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir bersama dalam peringatan Maulid Nabi. Mengapa kita mesti memperingati Maulid Nabi? Yang pertama, pastinya kita ini adalah umatnya Nabi. Bukan sekedar kita mengaku sebagai umat Nabi, kita pun ingin diakui oleh Nabi bahwa kita adalah umatnya. Dan untuk bisa diakui oleh Nabi sebagai umatnya, kita mesti bersungguh-sungguh berupaya mengenal Nabi, mencintai Nabi, dan mensuri tauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk bisa kita benar-benar diakui itu harus mampu menunjukkan identitas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang jelas, tidak sekedar mengaku saja. Kalau timbang mengaku itu paling gampang. Ada rumah bagus lagi jalan, bilang aja itu rumah saya, boleh nggak? Nggak bakal masuk penjara. Ente ngaku rumah bagus tuh rumah ente, mobil bagus mobil ente, pada orang bilang gila ente. Semuanya yang bagus diakui. Nah, bukti kepemilikan kita itu bukan dengan mengakui, tapi ada legalitasnya. Kalau tanah itu ya ada suratnya begitu, mobil ya ada BPKB-nya. Dan sebagai umat Nabi, apa buktinya kalau kita ini umat Nabi? Nggak ada lain, buktinya adalah kita menerima ajarannya, lalu mengikuti seluruh keteladanan yang telah dicontohkan oleh beliau. Dan itu nggak bisa main-main, itu mesti dilakukan secara sungguh-sungguh. Dan kesungguhan itu biasanya didasarkan bukan sekedar percaya, tapi memang sudah yakin. Dan meyakini Nabi itu dibuktikan dengan keyakinan kita yang sempurna kepada Nabi, itu dibuktikan dengan kecintaan yang sesungguhnya. Karena energi cinta itu merubah perilaku.
Kalau nggak ada dasarnya cinta itu susah. Orang nih yang namanya kalau udah cinta itu unsurnya biasanya setia dengan yang dicintai. Dan orang kalau sudah mencintai rela berkorban untuk yang dicintai. Betul nggak tuh? Dan betul aja. Iya betul memang, karena Haji Oma pernah dengar lagunya. Orang kalau lagi jatuh cinta itu apapun halangan itu ditabrak. Gunung tinggikan kudaki, lautan luaskan ku seberangi. Kagak ngukur kemampuannya. Padahal mungkin jangankan lautan luas diseberangi, kecebur di empang aja nggak bisa bangun. Jangankan gunung tinggi mau didaki, jalan aja udah nggak kuat. Tapi semangat cinta menggelora itu seolah orang punya daya dan kekuatan yang luar biasa untuk menggapai apa yang dituju itu. Itu namanya sungguh-sungguh itu. Dan kalau ada yang menghalangi, dia rela berkorban. Siapapun yang menghalangi akan dia hadapi. Kalau bahasa anak muda, biar aku berkalang tanah. Tidak ada yang boleh mendekati si dia. Aku rela mati untuk si dia. Coba lihat. Dasar kan? Makanya mesti punya itu mahabbah, namanya cinta ke Nabi. Loh, bagaimana orang bisa mahabbah ke Nabi? Dia mesti tahu siapa Nabi Muhammad. Sehingga ketika disebut nama Nabi Muhammad ada gelora dalam dirinya. Kayak orang pacarnya namanya Wati. Orang lagi ngobrol nyebut nama Wati, bergetar hatinya. Bayangannya itu Wati gua. Gitu kira-kira, paham nggak? Loh, kalau kita cinta sama Nabi, begitu sebut nama Nabi langsung bergetar jiwa kita, langsung nyambung, itu connect bahasa anak sekarang mah. Ada koneksi hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, orang tuh ngaku cinta itu bohong. Dan disebut orang yang paling pelit di muka bumi, ketika namaku disebut dia tidak mengucapkan salawat dan salam, tidak bersalawat salam kepadaku. Ya karena tidak ada getaran dalam diri dia. Kalau ada getaran kayak ini barusan saya sebut nama Nabi Muhammad, langsung mengucapkan salawat dan salam. Dijawab, ini orang-orang top semua, insya Allah diakui iman kita ini. Ini pencinta-pencinta Nabi, ini ahli-ahli sorga ini. Calon penghuni ini depan saya, ini calon penghuni surga semua ini. Bukan orang sembarangan, orang top ini. Ini orang-orang pilihan Allah, calon penghuni surga. Cuman jangan terlalu pede, karena posisinya baru tibang calon. Yang namanya calon itu bisa jadi, bisa enggak. Dan biasanya kalau calonnya banyak, itu banyakan yang nggak jadi daripada yang jadi. Di sini ku dipilih Pak ya. Kalau calonku ada 3 atau 4, itu yang jadi berapa? Satu yang gagal. Iya kan? Pokoknya pasti yang jadi itu sedikit, nggak jadi banyakan. Tapi itu biarin dah, itu mau kuuk lah. Karena kursinya stempelnya cuma 1. Tapi kalau sorga, setiap kita dicipta oleh Allah ini, kita sudah punya jatah kita di sorga. Semua udah ada jatahnya di sorga ini. Semua udah punya jatah ini kita. Jangan ketakutan ntar tempatnya kecil sempit, enggak. Sorga itu luas, arduhas samawati wal ard. Luasnya mencakup langit dan bumi. Asal kuat aja ente kelilingin ke sana. Sudah di jatah nih, cuman masalahnya jatahnya mau diambil apa enggak, itu aja masalahnya. Mau diambil atau enggak tuh jatahnya itu? Nah kuncinya itu ya cinta sama Nabi. Iman ke Allah, iman ke Rasul, imannya dibuktikan dengan ketaatan dan kepatuhan. Ketaatan dan kepatuhan tidak bisa ada kecuali dengan kesungguhan.
Kesungguhan bisa timbul kalau ada cinta. Maka Allah bilang, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sejatinya orang beriman itu benar-benar mencintai Allah. Dan mencintai Allah itu baru dianggap ada ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Terus. Ini poinnya dulu tuh, ngomong cinta. Karena kemana-mana ujungnya agama itu cinta juga. Allah lahirkan kita ke dunia kan dengan cinta. Minimal cinta ibu bapak kita, maka kita lahir. Betul? Allah turunkan Nabi dan Rasul karena Allah cinta sama kita. Allah nggak biarkan kita tersesat, kebingungan mencari jalan yang benar. Allah turunkan Nabi, Allah turunkan Rasul, Allah turunkan kitab. Itu karena cintanya Allah sama kita. Maka apa yang kita mau lakukan, yaitu membalas cintanya Allah dan cintanya Rasulullah. Betapa Rasulullah benar-benar mencintai kita sebagai umatnya, kita bisa temukan riwayat. Satu saat Rasulullah dilihat oleh Jibril sedang bersedih. Maka laporanlah Jibril kepada Allah bahwa Rasulmu, kekasihmu Muhammad sedang bersedih. Allah perintahkan Jibril tanya kepada Muhammad, kepada Rasulku itu, apa yang membuat dia bersedih? Ditanyakan oleh Jibril, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menangis ya Rasulullah? Aku menangis, aku memikirkan umatku. Aku ingin, satu hal yang aku ingin dari Allah adalah jaminan dari Allah bahwa semua umatku termasuk orang gantar ini. Sudah dipikirin orang gantar sama Nabi itu. Semua umatku dimasukkan ke dalam sorga. Jangan sampai ada satu orang pun yang nyangkut di neraka. Itu maunya Nabi kita. Lapor ke Allah. Begitu jawaban kekasihmu ya Rasulullah. Tapi permintaan ini permintaan yang sangat sulit karena Allah sudah punya ketentuan. Yang beriman akan mendapatkan surga, yang ingkar akan mendapatkan neraka. Itu sudah sunnatullah, keputusan Allah begitu. Nyatanya ada yang beriman, ada yang tidak, ini manusia. Yang iman pun ada yang benar-benar beriman, ada yang palsu. Imannya waktu sunat doang, imannya waktu kawin, imannya kelihatan waktu mati ditahlilin, disolatin. Waktu hidup nggak pernah sholat, bingung nggak ngurusnya yang begini nih. Mau dibilang kafir ngakunya beriman, sahadatnya ada, giliran sholat dilihat kalau pernah ada di masjid. Sekalinya ditemuin ada jadi tempat judi. Gimana caranya? Akhirnya Allah garansi kepada Nabi Muhammad, nanti engkau di akhir, di padang mahsyar nanti saat manusia diadili, Nabi kita diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada umatnya nanti saat kita diadili pengadilan Allah. Amin. Dan Nabi akan bela kita. Bu, tuh suami ibu tuh. Ibu selama ini hidup suka bela-belain dia kan? Ibu capek-capek, susah-susah ngabisin waktu umur ibu buat ngurusin dia kan? Ibu lakukan apapun buat nyenengin dia kan Bu? Siang ibu repot ngurus tangga, ngurusin rumahnya, ngurusin anaknya dia kan Bu? Malam pun ibu masih digangguin sama dia kan? Emang ibu pikir nanti di padang mahsyar nih dia nih yang bakal nolongin ibu dari padang mahsyar nih? Dia nolongin ibu ntar di padang mahsyar. Dah Bu, dah boro-boro dia nolongin ibu, ngurusin dirinya sendiri belum tentu selamat. Apalagi mungkin istrinya selama ini bukan ibu saja, ada lagi di kampung lain. Mantap. Hah? Bisa terjadi, bisa. Pak, kita nih hidup kita selama ini
Otak kita peres, tenaga kita habiskan buat siapa Pak? Buat dia Pak. Kita susah-susah, capek-capek nyari rezeki buat menuhin kebutuhan siapa? Buat bayar kreditannya. Sampai berantem sama temen kita cari nafkah buat siapa? Buat bahkan tidak jarang suami Pak sebagai laki-laki kita rela diomelin istri kita. Aduh, gak enak ujungnya. Ini kan kadang-kadang suka ngomel sama suami. Saya lihat wajah-wajah, ada beberapa wajah yang suka ngomelin suami kelihatan. Di sini ada bacaan nih, ada kelihatan tuh. Ya terima nasib lah Pak, sebagai laki-laki memang kodratnya, nasibnya memang selalu diomelin kita ini. Saya cuma ingin menggugah ibu-ibu, tolong Bu, ngomelnya dikurangi. Kasihan suami ibu itu dari masih kecil sudah diomelin sama emak sama bapak. Pas gedean dikit masuk sekolah diomelin guru. Selesai sekolah nyari kerja diomelin bos. Begitu nikah kawin giliran diomelin bini. Entar mati diomelin Tuhan. Gimana nggak diomelin Pak? Istri bapak kagak sholat, bukan cuma dia yang berdosa, bapak bakal ditanya kenapa istrimu tidak sholat. Salah lagi kita. Ramadan dia nggak puasa, tidak lagi jadi masalah. Dia keluar rumah tidak menjaga hijabnya, tidak menjaga kehormatannya, kita lagi yang bakal ditanya Pak. Kata suaminya, kan saya udah omelin Pak Ustadz, sudah ajarin, sudah kasih tahu menjadi bandel, tetap bapak salah. Salah Pak, nggak ada benernya Pak, tetap bapak salah. Paling tidak salah nyari bini. Ganti. Ganti yang baru. Tuh udah segitunya Pak, apa nanti saat kita disidang, diadili, ini bisa nolongin kita nih yang begini? Saya pastikan enggak Pak, gak bisa Pak. Kita mesti bertanggung jawab di hadapan Allah. Siapa yang bisa nolongin kita Pak? Siapa Bu yang bakal nolongin kita nanti saat kita diadili pengadilan Allah? Yang sudah tidak ada lagi pengacara. Adnan Buyung udah nggak jadi pengacara, Ruhut Sitompul udah nggak jadi pengacara. Pengacara banyak, cuma udah nggak gelar perkara. Hakimnya Allah, hakim tunggal. Siapa yang bakal membelain kita? Siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang akan datang membela dan menolong kita, dan beliau yang akan memberikan syafaat untuk kita. Insya Allah kita bakal selamat. Tuhan gimana supaya Rasulullah mau tolong kita? Saya mau kasih tahu Bu, yang bakal nolong kita tuh Nabi Muhammad. Makanya berusahalah cintai Nabi Muhammad. Cintai istri Pak ala kadarnya. Mencintai istri ala kadarnya yang dibenarkan oleh Nabi. Jangan berlebihan. Artinya yang bertentangan dengan hukum yang dia perbuat nggak boleh kita dukung, nggak boleh kita benarkan. Bu, mencintai suami juga ala kadarnya. Jangan dulu ya. Jangan dihabiskan semua, selama sesuai dengan hukum boleh ibu taati suami ibu, tapi kalau sudah perintahnya menyalahi hukum nggak boleh kita taat kepada suami. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada istilah taat kepada makhluk kalau ketaatan itu membawa maksiat kepada Allah. Termasuk orang tua juga. Betapapun orang tua itu menjadi sumber keridhaan Allah. Berdasarkan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Tetapi kalau orang tua menyuruh kita melakukan perbuatan yang salah, menyalahi ajaran Nabi, nggak boleh kita taat.
wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu melakukan perbuatan yang salah, maka jangan kau taat kepada dia. Itu artinya taat dan cinta kita kepada makhluk tidak mutlak. Cinta kita yang mutlak dan absolut adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya saja. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman setiap orang di antara kamu. Kita ini semua sudah mengaku sebagai orang beriman, alhamdulillah. Tapi kata Nabi, tidak akan sempurna sebelum kecintaannya kepadaku, maksudnya kepada Nabi, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, cintanya kepada hartanya, cintanya kepada anaknya, cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada seluruh manusia, termasuk cintanya suami kepada istri, cintanya istri kepada suami. Boleh, tapi tidak boleh melampaui cinta Allah dan Rasul. Bahkan sejatinya cinta kita kepada semua tadi itu didasarkan atas dasar cinta Allah dan Rasul. Dan ayat dalam Al-Quran yang paling tegas, ini maulid ini selalu saya sampaikan di mana-mana. Ini ayat biar jadi peringatan kita semua. Ini ayat suka lewat-lewat begitu aja. Yang baca Quran, yang baca sudahannya, kagak baca mah kagak tahu. Yang baca pun lewat-lewat begitu aja itu ayatnya. Ntar di rumah ya, silahkan dibuka Qurannya. Kalau yang ada di sini megang HP, biasa buka Quran di HP, silakan buka Qurannya. Ya, namanya surahnya surah At-Taubah ayat 24. Silakan yang punya HP buka sendiri. Takut nggak percaya nanti saya sampaikan. Boleh saya sampaikan ini? Tapi ngeri bu, serem ini. Boleh? Berani? Ya udah berani orang percaya sama Quran kok. Kalau sami'na wa ata'na kan gitu. Apa kata Allah? Qul. Kalau sana terjemahan dalam tafsir Syekh Nawawi itu, tafsir Munir, selalu ada qul. Kalau qul itu selalu diikutkan ya asyrafal khalqi. Katakan olehmu wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Nabi Muhammad, sampaikan kepada manusia. Apa yang bisa disampaikan? In kana aba'ukum, jika orang-orang tuamu, wa abnaukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, pasangan-pasangan hidupmu. Jadi kalau suami berarti istri, atau istri berarti suami. Jika suamimu, jika istrimu, wa ashiratukum, jika asyirah kamu. Asyirah itu artinya orang yang satu frekuensi dengan kita, orang yang paling dekat dalam hidup kita. Nah, bahasa kerennya namanya bestie. Paham bestie? Jika bestimu. Yang keenam, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kau kumpulkan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis atau perdagangan yang selalu kau takut untuk rugi. Yang kedelapan, wa masakinu tardawnaha, rumah tempat tinggal yang kau sukai. Ada 8 poin itu Allah pertaruhkan. Jika yang 8 ini kata Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kau cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjuang atau bersungguh-sungguh di jalan Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, fantaziru, tunggu saatnya, hatta ya'tiyallahu bi amrih, ay hatta ya'tiyallahu bi adabih, sampai tiba masanya Allah akan turunkan azabnya kepadamu.
Allah akan datangkan sanksinya kepadamu, hukumannya untukmu yang salah meletakkan cinta. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk jalan yang benar menuju surga bagi orang-orang yang fasik. Dengan kata lain, orang yang mencintai 8 poin ini bisa jatuh dalam kefasikan, Pak. Apa itu fasik? Dalam definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, fasik itu artinya orangnya beriman tapi perilakunya banyak melanggar hukum agama. Itu namanya fasik. Kok bisa mencintai 8 ini orang bisa melanggar hukum agama? Yang ancamannya adalah Allah akan turunkan bencana bagi mereka, ajilan au ajilan, kalau ditafsirnya begitu. Ajilan maksudnya bencana itu bisa terjadi di dunia ini, au ajilan atau nanti di akhirat kelak kau akan dapat hukumannya ketika salah meletakkan cintamu. Kau lebih mencintai yang 8 ini ketimbang Allah dan Rasul. Tahu yang 8 tadi sudah? Yang paling banyak cinta sama duit, cinta harta. Dan ini 8 ini nih, ini kan namanya hubud dunia, masuk dalam kategori cinta kepada dunia. Lihat pasangan hidup, oh masya Allah Pak, hari ini orang banyak hidup direpotin sama pasangan. Ibu juga yang tadinya hafal Quran kadang-kadang hafalannya hilang karena saking repotnya ngurus rumah tangga suaminya. Ada yang begitu? Suami pun akhirnya lelet sama ibadah karena tuntutan istrinya. Ada yang begitu? Betul-betul aja ini emang bener kali ya. Kewajiban ibadah kita lalaikan gara-gara mengejar dunia. Lebih mencintai rumah ketimbang masjid. Masjid dibuat untuk sholat, buat ibadah, udah persis kayak orang bikin kuburan. Giliran gali kuburan, se-RT turun semua ikut bantu gali, yang di bawah capek naik, yang di atas turun melemparin tanahnya, terus bergantian belepotan semua se-RT. Tapi begitu kuburan jadi, nggak ada yang mau masuk. Hari ini masjid kayak begitu modelnya. Betul. Betul. Ada yang begitu? Banyak. Jangankan jamaahnya panitia, gue udah jadi mah hilang. Betul. Saldonya juga kadang-kadang hilang di mana-mana. Semangatnya kalau bikin rumah apapun dikorbanin, harta kalung gelang dijual supaya rumahnya jadi. Betul? Betul. Sawah dijual buat bikin rumah, jual bikin rumah, jadi rumah. Cukup 6 bulan selesai bangun rumah, tidak ada tetangga yang membantu, tidak ada saudara yang ngasih ongkos untuk bikin rumah, karena kita saking semangatnya bikin rumah sendirian. 6 bulan rumah jadi kita bangun. Tapi giliran bangun masjid sekampung, rame-rame sekampung, ada 500 kepala keluarga, dibentuk panitia, semangat awalnya mah. Tapi ternyata kalau bikin rumah 6 bulan selesai, bikin masjid 7 tahun nggak rapi-rapi. Di mana cintamu? Padahal ini rumahmu, ini rumah kita semua nih, ini rumah abadi buat kita. Ini istana kita. Khairul biqa, sebaik-baik tempat di muka bumi, masjid. Jangankan masjid yang mewah kayak begini, masjid reot aja itu masih jauh lebih mulia dibandingkan istana yang megah. Harusnya kita selalu betah di masjid kalau benar punya cinta sama Allah dan Rasul. Ini kalau di masjid udah kayak burung dalam sangkar, nggak betah. Pengen buru-buru pulang. Khotib aja kelamaan, dehem terus. Sholat terawih kelamaan, protes sama PDKM, tolong imamnya diganti. Hal yang ekspres. Betul. Gak betah.
di masjid persis kayak burung dalam sangkar, nggak pernah diem di dalam sangkar, pengen selalu keluar dari sangkar. Kelihatan? Harusnya orang yang cinta Allah sama Rasul kalau sudah masuk ke dalam masjid persis seperti ikan di dalam air, tenang di dalam air, nggak pernah mau keluar di dalam air ikan. Itu orang yang cinta. Kalau sudah di masjid lupa dengan di rumah. Tapi yang imannya salah, kalau udah di rumah lupa sama masjid. Itu kan gara-gara salah meletakkan cinta kita. Mending rumahnya bagus. Di Jakarta sini saya ngomong, mending rumahnya sendiri, ngontrak aja betah bener di kontrakan. Harusnya lebih betah di masjid, ada AC-nya di masjid, air tinggal puter di keran, listrik tinggal nyalain, kipas angin tinggal puter, nyala, nggak bayar. Kenapa nggak betah? Dia betahnya di rumah. Mending rumahnya sendiri, karena rumah ngontrak, ditungguin aja. Ada yang begitu? Banyak. Banyak, oke. Itu sebabnya nggak lain, karena kita yang salah. Seawam-awamnya masyarakat Indonesia atau masyarakat di dunia ini, seawam-awamnya sama agama, tahu yang namanya perintah itu agama yang mana, tahu yang dilarang agama itu yang mana. Insya Allah tahu. Tahu kan? Mabok, umpamanya mabok, celeng. Itu mabok, jangan tanya ustadz hukumnya. No, lagi mabok, lagi nungging, tanya. Kalau nggak percaya, tahu dia mabuk itu haram. Betul? Zina, tahu nggak zina itu hukumnya haram? Jangan tanya ustadz, jablainya tanya. Pasti bilang haram. Bohong, haram nggak bohong? Haram. Nggak usah ditanya ustadz, tanya pembohongnya. Tuh, tanya tuh dia tuh. Suka bohong tuh. Yang kalau duit masih ada bilangnya udah habis kan bohong. Tahu dia bohong tuh nggak boleh. Udah gitu masih tegang bohongin suaminya. Tanya juga nih, kong bohong. Kadang-kadang banyak bilangnya sedikit, ada bilangnya kagak. Kalau buat janda mah keluar aja tuh duit. Kalau buat istri mah hitung-hitungan. Bohong nggak dia? Jangan tanya ustadz, tanya dia. Sholat wajib, nggak ada yang nggak tahu sholat nggak wajib. Jangan tanya sama yang sholat, no ya kagak sholat tanya. Tahu nggak dia sholat itu wajib? Tahu. Tapi belum tentu dia bisa jalanin sholat. Puasa wajib, Ramadan wajib. Tapi banyak yang puasain 1 hari 2 hari, 3 hari lebaran sendiri dia. Ada yang begitu? Tahu kan puasanya sebulan. Ngapa 3 hari lebaran aja ente? Karena salah Pak. Lebih mencintai dirinya, syahwatnya, keinginannya harus terpenuhi. Saya lapar, saya harus saya minum. Bodoh amat perintah Tuhan, bodoh amat ajaran Nabi. Wong saya haus, masa agama saya diseksa? Wah bodoh amat lah, katanya begitu kan? Bukan nggak tahu wajib dia. Sholat bukan nggak tahu wajib, dia tahu. Apa kata dia? Sholat lagi, yang sholat aja belum tentu masuk surga. Emang dasar orang bego kan begitu. Udah tahu yang sholatnya belum tentu, apalagi lu. Saya bukan nggak tahu wajib, cuman saya malas. Itu berarti ente nurutin keinginan ente kan, nurutin syahwatnya kan, kemalasan ente kan, ente turutin kan. Bukan nggak dengar orang azan hayya ala sholah, hayya alal falah. Denger ente cuman budak. Kupingnya denger, hatinya Bodoh.
As-sholatu khairum minan naum. Bukan nggak tahu artinya. Yang lagi tidur, sholat lebih baik daripada tidur. Itu kata si muadzin. Ente juga tahu itu hukumnya. Lebih baik sholat daripada tidur. Tapi kita lebih ngikutin syahwat kita, yaitu lebih enak tidur daripada sholat. Iya kan? Sedekah pahalanya besar, diganti sama Allah, gak bakalan jatuh susah ente. Tahu orang sedekah pahalanya besar, tapi syahwatnya ingin punya harta yang lebih banyak dan terus bertambah, jangan sampai kurang, maka dia berubah menjadi orang yang pelit, medit, kikir, koret, bakhil, pantat kuning, buntut gasiran. Apa yang dituruti? Dia turuti syahwatnya. Maka itu Nabi bilang, la yu'min wahadukum, belum dianggap benar-benar beriman setiap orang di antara kamu, hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, sampai benar-benar seluruh keinginannya mengikuti ajaran yang aku bawa. Dia tunduk kepada kemauannya Allah, baru benar-benar beriman. Diabaikan kepentingan dirinya. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Jangan ngotot terlalu banyak minta sama suami. Apa aja mesti dipenuhi, mesti beli ini beli itu, tetangga udah pada punya ini punya itu. Bang, kapan kita nuntut ini nuntut itu, dikasih belanja namanya naik terus, mentau suaminya kerjaannya nggak naik-naik, mintanya naik terus, sementara suaminya udah nggak bisa naik, terus aja dipaksa, ditekan. Bu, kalau ibu suka maksa-maksa laki untuk notok begini, mesti begini, menurutin kemauan ibu, asal ibu tahu suami ibu sebenarnya juga pengen punya istri 4. Maksud saya begini, ibu kalau selalu minta ini Pak, harus begitu Pak, suami harus nurutin kemauan ibu. Ibu harus tahu, ini yang ngomong laki-laki sama jiwanya Bu. Bicara keinginan, kami juga punya keinginan punya istri lebih dari 1, asal ibu tahu. Tapi kami tahu diri, tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka kita tidak memaksakan. Boro-boro punya 4, 1 saja ibarat gelas kita tuangin air nggak pernah penuh. Gimana mau ngairin 4 gelas? Maka kita paksa Pak, kita terima aja apa adanya. Udah biarin ini aja, udah khawatir. Daripada mati berdiri kita urusannya. Maksud saya, jangan memaksakan kehendak. Betul? Bayangkan kalau istri memaksakan kehendak, suami memaksakan kehendak, berantakan gak rumah tangga kita? Maka tolong ibu mundur 1 langkah. Setuju Pak? Saya kemarin ceramah di mana begini, begitu selesai ceramah beberapa jam nyamperin saya. Oke, terima kasih tadi sudah mewakili suara kami. Puas, puas. Bapak puas. Tapi Bu, saya nggak bela dia, bukan bela dia, ini untuk sama-sama. Hidup tidak mesti menuruti seluruh kemauan. Yang mesti kita turuti kemauannya Allah dan Rasul, itu mesti kita turuti. Kemauan kita harus berkesesuaian. Nanti kalau udah biasa menyesuaikan kemauan kita dengan kemauan Allah, kemauan kita dengan kemauan Rasulullah, nah kita akan dapat yang namanya manisnya iman, namanya halawatul iman. Betapa enaknya jadi orang beriman, betapa nyamannya ibadah, betapa bahagianya kita bisa bersedekah, betapa indahnya hidup kita untuk bersaudara, betapa asiknya hidup kalau kita hidup sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu kenikmatan yang abadi. Tapi kalau nurutin kemauan hidup nafsu kita turutin, nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Dunia kita kejar, finishnya mati. Dengerin, dunia ibu paksa-paksa, Pak kejar dunia. Sehebat-hebatnya Bapak mencapai dunia, finishnya mati. Kalau udah mati, apapun
Bapak bawa, apapun yang Bapak cari kemarin, gak bakalan Bapak bawa pulang. Yang Bapak bisa bawa pulang adalah ibadah Bapak. Harta yang Bapak dapat untuk sedekah, untuk ibadah. Umur di tengah kesibukan tidak lupa untuk sholat 5 waktu. Mencari rezeki, tidak lupa hukum halal dan haram. Begitu dapat, tidak lupa berzakat dan bersedekah. Itu yang bisa Bapak bawa pulang. Sementara yang Bapak cari, Bapak tinggalkan di dunia. Istri yang montok, harta yang berlimpah. Detik itu Bapak mati, detik itu juga Bapak berpisah dengan istri Bapak, berpisah dengan harta kita. Bu, sebanyak apapun emas yang Ibu miliki, dari hasil maksa suami, finisnya mati. Ibu, emas Ibu dimasukin ke kubur, akan berpindah emas Ibu ke janda sebelah. Ibu mati nggak bawa apa-apa. Hai, betul begitu? Mau kemana tuh? Iya. Hidup mencari nama besar, popularitas, pengen jadi orang top, pengen dihormatin. Ya sesaat. Begitu mati, lagi sedang hebat-hebatnya, lagi topnya, lagi populernya, lagi masyhurnya, mati. Detik itu juga namanya yang pertama hilang tuh namanya, Pak. Umpama ada orang namanya Effendi, begitu dia mati jam 7 malam, maka jam 7 lewat 1 menit namanya hilang. Karena orang bilang, ini jenazah taruh di mana? Hah? Yang merasa kematiannya, oh ini udah mati, innalillah wa inna ilaihi, langsung ditanya keluarganya, ini baiknya jenazah taruh di mana? Padahal itu si Effendi, nggak dibilang ini Pendi taruh di mana, enggak, hilang. Diumumkan ke sanak saudara famili semua, lalu orang pada datang bertakziah. Pertanyaannya adalah, ini jenazah mau dikubur jam berapa? Betul kan? Padahal mereka kenal itu Pendi. Dia nggak bilang ini Pendi besok dikuburin jam berapa, nggak ada, hilang Pendinya. Dibawa ke masjid, sebelum dikubur disolatkan, MC ngomong, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di hadapan kita terbujur satu sosok jenazah. Padahal MC kenal itu Pendi. Kenapa dia nggak bilang, wow bapak, depan kita ada Pendi? Enggak, hilang Pendinya. Betul? Pak Kuwu nggak sama besok Pak, begitu meninggal. Nggak tanya, ini Pak Kuwu mau disolatin jam berapa? Enggak Pak, ini jenazah. Jenazah Pak, sama nggak semuanya? Sama Pak. Betul, saya juga sama. Orang tahu ini Juhri, nggak tanya Juhri mau disolatin jam berapa, kagak. Itu yang nanya bilang, ini jenazah mau disolatin jam berapa, dikubur di mana, begitu kan pertanyaannya. Hilang nggak nama kita? Betapa sia-sianya hidup kalau hanya untuk mengejar dunia. Pahami itu. Makanya Nabi kepengen semuanya kita tuh beriman. Harisun alaikum. Nggak ada kepengennya Nabi yang lain. Kita pengen Nabi itu pengen kita semua ini selamat. Jangan sampai terjebak oleh syahwat duniawi, oleh cinta kepada dunia, sehingga kita mengabaikan nasib kita sendiri. Nabi mau udah pasti masuk surga, nggak perlu khawatir. Tapi Nabi selalu khawatir. Ngawatirin siapa? Ngawatirin kita nih. Masa Nabi udah sebegitu khawatirnya sama kita, kita nggak khawatir sama diri sendiri? Betul? Maka mesti meletakkan cinta yang benar. Orang hidup itu kalau cintanya sudah benar, maka untuk cintanya dia akan berkorban dan berjuang. Maka orang yang yakin dengan kebenaran pasti akan memperjuangkan kebenaran.
Saya termasuk diundang ceramah kemari atau kemana-mana. Ini bagian dari tanggung jawab dan karena didorong oleh mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu saya juga ingin ikut menyebarkan ini agama, mendakwahkan ini agama, walaupun di tengah kelemahan dan kekurangan diri saya. Saya paham betul kadang-kadang saya juga cuma bisa ngomong doang, Pak. Tapi saya berharap mudah-mudahan dengan ngomong begini, itu ibarat bola saya lempar ke tembok, pantulannya akan ngenain saya juga. Gitu. Saya nggak niat ngajarin Bapak Ibu, nggak niat saya. Tidak bermaksud, hanya sekedar mengingatkan karena Allah katakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu akan memberikan manfaat, bermanfaat, berdampak positif bagi orang-orang yang beriman. Dikhususkan penyebutan orang beriman karena orang beriman lah yang bisa paham dengan persoalan ini, memandangnya dengan iman, bukan dengan syahwat, bukan dengan nafsu, tapi dengan kacamata iman. Paham sampai di situ? Paham? Makanya harus kita membangun atau meriset ulang. Kalau dalam dunia teknologi sekarang, diriset, dibetulkan kembali arah jalan hidup kita. Jangan lagi arahnya dunia yang kita kejar, tapi kita mengejar akhirat. Karena itu udah bahasa orang tua kita, siapa yang nanam padi akan tumbuh rumput, tapi siapa nanam rumput jangan garap tumbuh. Kalau kita memperjuangkan agama, bicara akhirat, dunia kita akan diberesin sama Allah. Tapi kalau kita mau ngurusin dunia, pasti akhirat kita akan berantakan. Ada sabda Nabi yang saya mau sampaikan. Masih panjang ini? Boleh? Boleh. Ya jauh-jauh saya dari Jakarta kemarin. Padahal hati saya lagi begini, Bu. Iya, karena anak saya ini saya malam ini, saya mudah-mudahan kelahirannya lancar. Anak saya mau melahirkan. Dari saya kembali pun sudah dalam keadaan mau melahirkan. Dan itu cucu pertama saya, insya Allah. Malam ini kan bersejarah betul sebenarnya. Saya minta maaf, Nak, mohon maaf, Bapak tidak bisa mendampingi karena ada tugas yang harus dijalankan. Doain kelahirannya lancar. Selamat dan normal. Amin. Anaknya jadi anak yang sholat dan solehah. Insya Allah. Kalau bicara keinginan, mana mau saya jauh-jauh berangkat kemari. Saya nungguin cucu saya aja di sana. Kan begitu kira-kira. Nah, kita mari itu sama-sama ingat. Jadi tidak bermaksud ngajarin, hanya kita saling mengingatkan. Karena ngeri kalau ngajarin doang kagak ngelakonin. Jarkoni. Ngajar orang ngelakoni. Itu kena ayat itu kaburo maktan, Allah murka besar. Ngomong doang nggak bisa ngerjain. Kan serem itu urusannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu maafin saya. Maafin. Lanjut. Ini arahnya kudu benar makanya. Apa kata riwayat yang kita? Nggak usah nyari kitab yang gede-gede, kitab yang kecil aja. Sudah pesan tadi, jangan yang dalam-dalam, yang dasar-dasar saja. Karena itu biasanya lebih mengena. Ya. Di sana ada bunyi riwayatnya begini. Man kanat niyatuhud dunya farraqallahu amroh wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Siapa orang yang niatnya adalah dunia, siapa orang yang hidupnya ini orientasinya adalah dunia. Nenek-nenek ngerti gak orientasi? Siapa orang yang hidupnya ini yang dituju, yang diarah, yang dicari hanya kesenangan dunia, begitu kira-kira, paham? Pokoknya urusannya nggak jauh, begares, pakaian, begares, pakaian, kemewahan, gitu kan? Itu yang dicari sama dia. Mohon maaf sih, bahasanya kasar, emang makhluk kasar ini. Karena orang sekarang dialusin gak percuma.
Kita udah halus banget ngomong, dia kagak paham. Emang kudu dicerita udah. Iya. Ngomelin kudu dimarahin ini model. Otaknya gegaras doang. Kalau nggak ada gegaras, ribut. Kalau gegaras mah, iya mah. Kayak kebo dong, Pak. Jalan sholat mah kagak penting, gegaras mah. Ya iyalah. Di jalan kemana-mana, udah masuk waktu sholat, masuk juga perutnya lapar. Apa yang dicari? Ruang makan. Habis makan temennya bilang kita sholat dulu yuk, mumpung lagi istirahat. Kata dia entar gua digantar keburu. Lah kan makan juga keburu. Kenapa giliran makan? Pakai kudu mampir di warung. Bini lu udah masak di rumah, keburu makan digantar. Keburu. Kenapa giliran gegaras ente mampir makan, giliran sholat pakai bilang keburu digantar? Kenapa? Dasar otak gegaras. Bener nggak begitu kejadiannya? Ih. Balik. Siapa orang yang niatnya hanya kesenangan dunia, hidupnya targetnya hanya mencari dunia, begitu orientasinya dunia saja, pikirnya pikir dunia melulu, maka apa kata Nabi? Farraqallahu amroh. Allah akan bikin acak-acakan segala urusannya. Gak bakal ada beresnya. Urusan dunia ini gak ada beresnya. Coba hitung nggak apa yang beres urusan dunia, coba. Pilkada aja itu waktu milih calon, fanatiknya minta ampun sama ente dukung. Tapi begitu udah jadi kadang-kadang kecewa nggak ente dengan ente dukung? Kecewa, orang dukung mati-matian nggak dapet apa-apa. Niatnya dunia acak-acakan. Hidup kapan beresnya, Bu? Pagi-pagi kita mandi, bangun tidur, mandi kita supaya rapi, bersih. Bentar lagi keringetan lagi, baju kotor, mandi lagi kita. Lapar makan, bentar lagi perut kenyang, yang dicari apa? WC, Pak. Dikeluarin, tadi udah masuk, dikeluarin, karena dikeluarin, akhirnya kosong, makan lagi. Mungkin jauh dari itu urusannya. Iya kan? Kalau hidup tuh kayak begitu, apa bedanya dengan kebo coba? Kebo kan makan, habis makan, kemudian tidur, kawin, makan, berak, kawin, makan. Nah kalau orang otaknya cuman kawin, makan, berak, tidur, makan lagi, kawin lagi, berak lagi, tidur lagi. Apa bedanya sama kerbau? Pikir baik-baik. Masih mending kerbau. Bener, kerbau mah dagingnya bisa dimakan, bisa dideneng, bisa direndang, bisa disemur. Daging orang Pahit. ya mau makan Sumanto aja tobat. Kerbau tulangnya di sayur sop enak nggak? Enak. Sedap. Kulitnya dikikil, buntutnya lumayan bisa disop. Sampai kotorannya kerbau itu masih manfaat buat pupuk tanaman. Manusia Bau. makanya orang kalau nginjek tai kebo sama nginjek tai orang beda sikapnya. Iya nggak percaya? Orang kalau nginjek tai kebo paling dia bilang apa? Apes gua. Inginnya begitu tai kebo apa dia bilang? Apes bener gua nih hari. Paling cuma ngomong begitu lalu dia kosek kakinya jalan lagi. Udah segitu doang. Coba kalau nginjek tai orang. Di jalan nginjek tai orang kuning baunya semerbak. Itu nggak cukup dia bilang apes dan sial, Pak. Langsung keluar caci maki. Apa dia bilang? Sialan dangkalan manusianya. Ngomong mampus orang biasa bergeledeng begitu ngomongnya. Hah? Iya kan? Betul. Padahal mungkin yang berak mertuanya disumpahin gak bergeledeng.
Di mana lebih baiknya manusia kalau otaknya cuma ngegares? Coba. Di mana baiknya manusia kalau otaknya cuma kawin doang? Di mana utamanya manusia dibandingkan kerbau kalau hidupnya hanya untuk urusan dunia? Di mana? Gak ada. Makanya orang yang urusan dunia dibikin acak-acakan, gak akan beres. Bentar ada masalah dengan istrinya, bentar masalah dengan anaknya, bentar masalah dengan menantunya, bentar masalah sama tetangganya, ribut batas tanah. Oh, sama-sama rakus sama banda, gara-gara patok bergeser doang berantem sama tetangga. Ada nggak? Komplit, Pak. Batas sawah tadinya lebar itu galengan, dilihat tetangganya mapras mulu, langsung tipis aja galengan. Ntar gua gak kebagian, dia papras lagi. Enggak. Kalau saya baca ini mah semua udah kantongin ilmunya. Betul. Pokoknya akhirnya sama tetangga urusan berantakan, mak keluarga juga laki sama bini berantem mulu. Rumah tangga nggak ada tenang-tenangnya, sama anak diseksa, acak-acakan urusan. Itu satu. Yang kedua, wajah Allah fakrohu baina ainaihi, kefakiran Allah letakkan di biji matanya. Jangankan nggak punya duit, hartanya berlimpah pun dia merasa kurang, gak bakalan pernah cukup. Selalu takut jatuh susah. Yang lebih aneh, udah susah takut susah. Ini sekarang terjadi, Pak. Betul. Kalau orang kaya takut susah masih rada mendingan. Yang lucu itu udah susah takut miskin. Itu gara-gara otak dunia. Ngeliat orang lain udah pada maju, orang udah pada punya mobil, orang udah pada bikin rumah baru, dia masih begitu aja. Begitu punya rumah baru, ada lagi bikin lebih baru lagi. Waduh, kurang lagi. Orang punya mobil ini, dia pengen yang lebih hebat. Terus begitu, nggak ada ujung. Kefakiran di biji matanya. Boro-boro mau sedekah, boro-boro mau bagi orang. Alasannya apa? Gua juga masih kurang. Begitu kan ngomongnya. Ya, betul. Mantap. Dan yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak akan diberikan dari dunia ini rizkinya kecuali yang sudah termaktub saja di sana, yang sudah didefinit, yang sudah ditetapkan segitu, nggak bakalan nambah, nggak bakalan nambah, segitu-gitunya. Biar dia lari ke hutan sekalipun, dia lari kemanapun, ke Hong Kong, ke Saudi kemana, kalau yang ditargetkan dunia tetap nggak bakalan lebih dari yang sudah ditargetin, segitu aja. Nggak dapat yang namanya rizkun min haitsu la yahtasib. Tidak dapat rizkun maulud, rizki yang sifatnya adalah reward, penghargaan dari Allah yang jumlahnya tak terhingga. Yang ayatnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu rizkunya didapat bukan dari usaha, bukan. Itu bonus langsung dari Allah, tambahan dari yang sudah dijatah. Keren nggak yang begitu? Keren. Cuman yang ngejar dunia nggak bakalan dapet yang kayak gitu. Sungsang sumbel jungkir balik, kaki buat pala, pala buat kaki, siang banting tulang, malam banting bini. Udah nggak ada, udah segitu-gitunya. Tuh bahayanya itu. Hah? Di mana coba bahagianya kalau begitu hidup? Di mana? Ada nggak bahagianya akhirnya? Nggak ada, Pak. Gelisah hati itu, nggak ada tenang-tenang. Tapi waman kanat niyatul akhirah, siapa orang yang niatnya adalah keselamatan di akhirat, hidupnya dipergunakan kesempatan untuk mendapatkan surganya Allah nanti kalau udah mati, dia tidak lupa ibadah, dia jaga itu hukum halal haram, dia tidak menjadi orang yang pelit, dia tidak hidup egois, dia hidup bersama, dia jaga persaudaraan sesuai yang diajarkan oleh agama karena ingin selamat nanti di akhirat. Maka apa kata Nabi? Farraqallahu syamlah, Allah akan bikin rempuk semua urusannya, akan diberesin semua persoalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya yang tadinya galak berubah jadi pengasih dan lembut. Suaminya yang tadinya galak berubah menjadi suami yang penyayang.
Jangan amin doang, robah. Kelakuan robah. Bilang sama suami, bang, mulai ini hari saya tidak lagi mengejar-ngejar dunia. Buat saya tidak penting. Yang penting tolong hantarkan saya ke pintu sorga. Tuh kalau perempuan kayak begitu itu. Tangkap, Pak. Tangkap, ambil, piara Pak, jangan dikuburin kalau belum mati. Masya Allah. Kak, dunia gak penting bang saya, dunia yang penting akhirat. Yang penting saya bisa bahagia dunia, bahagia. Karena mengejar bahagia akhirat, dunia bakal diberesin sama Allah. Tapi kalau mengejar bahagia dunia, akhirat belum tentu dapat. Karena orang nggak bahagia dunia ngukurnya pakai duit Pak, iya kan? Makanya saya mau tanya dulu sama ibu. Ibu ini pengennya bahagia atau kaya? Bahagia. Biar jelas jawabannya supaya saya pulangnya yakin. Bahagia kaya ongko. Orang suruh pilih salah satu, pilih dua-duanya. Kagak fair juga Pak perempuan. Suruh pilih salah satu, pilih dua. Giliran diduain nggak mau. Sekarang gini, oke, ibu mau kaya juga. Saya tanya, emang orang kalau kaya mau ngapa? Ya mau bahagia kan? Kaya kan supaya bisa bahagia. Lu sekarang kalau tanpa kaya bisa bahagia, why not? Mengapa tidak? Iya. Betul. Kenapa harus susah-susah kaya dulu baru bahagia? Kan mendingan bahagia kemudian kaya. Orang kalau bahagia pasti kaya. Orang kaya belum tentu. Nih, contoh, ibu tidur. Yang penting kasurnya empuk apa pulesnya? Nah kan paham itu. Buat apa kasur empuk tidur nggak pules? Karena kebanyakan pikiran, punya harta banyak takut kemalingan. Akhirnya tidurnya was-was. Coba yang nggak punya duit mah tidur di atas karpet aja pules mau. Nggak pernah khawatir akan kemalingan. Mau maling juga nggak goblok. Betul. Lebih tenang mana orang kaya sama orang miskin kalau begitu? Lebih orang miskin. Maka orang miskin mah kalau ngorok kenceng-kenceng ngorok. Tidurnya pun nyenyak orang susah mah. Saking nyenyaknya megang yang subuh. Masya Allah. Makan, ibu maunya makan enak atau enak makan? Nah iya, kalau enak makan kan nggak kudu-kudu harus makanannya enak. Kalau makanan enak memang kudu kaya. Orang kaya bisa beli makanan enak. Tapi kan orang kaya nggak bisa beli yang namanya enak makan. Enak makan bukan milik orang kaya. Enak makan mah milik orang sehat. Badan mau sehat makan apa juga enak. Makan singkong enak, makan roti enak. Makan nasi enak, makan bubur enak. Ya namanya orang sehat. Coba orang sakit makan nasi kagak enak, dibikinin bubur. Bubur aja pahit. Sampai disuapin tajin, masih nggak mau masuk, orang lagi sakit. Enaknya di mana? Duit banyak sakit mulu. Orang kaya bisa beli makanan enak, tapi pasti orang kaya nggak bisa beli namanya enak makan. Enak makan bukan milik orang kaya, enak makan milik orang sehat. Orang kaya bisa beli makanan enak, tapi orang kaya nggak bisa beli namanya enak makan. Enak makan bukan milik orang kaya, enak makan milik orang lapar. Jadi kalau lagi lapar, makan apa juga? Sekarang saya mau tanya, yang paling berkemungkinan sering lapar itu orang kaya apa orang miskin? Nah, jadi ibu bapak harus paham sebenarnya. Yang lebih dimungkinkan untuk bisa dapat enak makan selalu itu orang miskin. Karena lima apa aja ketemu enak dimakan. Orang lapar. Ini model begini dikasih singkong rebus habis. Apalagi dikasih roti ludes Pak. Betul. Iya makanya saya tanya, ibu mau kaya apa bahagia? Bahagia. Ya udah, begitu aja itu mengejar bahagia. Bahagia mau akan didapat di mana itu yang namanya bahagia?
bukan di dalam harta, bukan di dalam pangkat dan jabatan, bukan dalam kemewahan. Bahagia itu ada di sini, di dalam hatimu. Hati ketika nyambung kepada Allah sang penciptanya, hati yang ada mahabbah kepada Rasulnya, hati yang selalu bisa menerima keadaan dengan ridho, hati yang bisa bersyukur dengan nikmat apa adanya, hati yang bisa bersabar ketika mendapatkan musibah dan kesusahan. Itu namanya bahagia. Jangan-jangan nggak tahu arti bahagia itu apa. Emang bahagia apa, Bu? Jangan nggak ngerti. Nggak ngerti itulah selalu ngamuk mulu. Bahagia itu apa emang bahagia? Saya rata-rata ceramah kalau saya tanya di pengajian, saya tanya, ibu tahu nggak bahagia itu apa? Jawabannya Pak, nggak laki nggak perempuan, rata-rata jawabannya koslet semua. Bahagia itu apa? Senang Ustaz. Lu kok bahagia senang? Kalau bahagia itu artinya senang, mau mancing senang nggak? Lu mancing aja sono. Susah-susah. Kalau bahagia itu senang, dan senang itu artinya senang, gue tanya, mancing senang nggak? Senang. Yuk mancing aja sono. Namanya senang. Bahagia bukan senang. Bahagia bahasa Al-Quran itu la khaufun alaihim walahum Yahzanun. apa artinya la khaufun? Tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi nanti. Wala yahzanun bima sabaqah bima madh, dan dia tidak perlu khawatir dengan apa yang sudah terjadi. Hidupnya tenang, tidak ada gelisah. Apapun yang terjadi di depan nggak ada masalah, tenang. Kalau ibu masih khawatir, lebaran bagaimana? Bahagia. Lebaran masih jauh buat dipikirin. Pensal. Kejauhan hidup aja belum tentu. Kenapa ibu mikirin lebaran masih 4 bulan lagi? Khawatir ini besok bagaimana bisa ngredit aja apa enggak, karena kan kemarin belum lunas. Lepas tolong. Hidup dibebani dengan kreditan. Orang mah hidup terima apa adanya, sanggup beli ya beli, nggak ya udah. Betul. Emang berpakaian masih bagus, nggak kudu. Yang penting bisa nutup aurat, layak dipakai. Pada bajunya mewah segala macam, semua dari ujung ke ujung kreditan semua. Bangga, pamer sama orang, supaya dibilang orang berpunya, supaya dibilang orang keren, orang kaya. Giliran aja ku nawarin bantuan pemerintah, minta didaftar, ngakunya susah. Emang dasar urat susah. Ada baku yang begitu ada. Giran gaya mah kayak orang kaya, giran ada sembako mah ngaku orang Miskin. mending pemerintahnya jangan maki-maki mulu, presiden diomelin mulu, dia maki-maki mulu, tapi giran bantuannya mah dia ambil. Hei, orang mah kalau sumur masih diambil airnya, jangan suka ludahin sumurnya. Airnya diambil, sumurnya diludahin, jorok ente. Pemerintah dikatain bantuannya jorok ente. Paham? Ini ceramah kemana sih nih? Pemerintah jauh banget. Jadi kalau kita target kita akhirat, kita pengen selamat nanti di kehidupan abadi, dunia ini ala kadarnya, dan itu Allah bakal beresin semua. Diberesin sama Allah. Maka Nabi bilang apa? Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Maksudnya apa? Jaga kewajibanmu kepada Allah. Allahnya bakal beresin semua urusanmu. Fokus dengan kewajiban. Kewajibanmu kepada Allah, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Kewajibanmu kepada suami, berbakti. Kewajibanmu kepada istri, berikan dia pakaian, berikan dia makan yang cukup. Jangan sampai dia protes. Iya Pak. Dan perbaiki hidup. Memperbaiki hidup bukan jangan cara ibu ke Jakarta dia jual asongan, bukan.
Konsep dari Nabi, siapapun ingin memperbaiki hidupnya, kualitas hidupnya, perbaiki sholatnya. Itu starting. Itu awal berangkatnya kalau mau bener. Sebelum yang lain-lain, perbaiki sholatnya. Apa ukuran sholat yang baik? 3, Pak. 1, awal waktu. Ini kenapa ibu harus saya sampaikan, supaya ibu tegur tak lakinya yang masih di rumah mulu. Perbaiki. Kalau pengen memperbaiki kualitas rumah tangga kita, kehidupan dunia kita, dan akhirat kita dijamin, perbaiki sholatmu. Yang pertama, harus di awal waktu. Yang kedua, harus di masjid. Yang ketiga, harus berjamaah. Itu baru beres. Kalau sholat berjamaah di masjid, ada berapa orang, imamnya khusyuk, diborong semuanya sama dengan imamnya. Al-imam domin. Iman itu menjamin sholat jamaah. Dan dalam suatu rombongan itu semuanya kacau otaknya. Cuma satu yang bener, udah diborong, udah dianggap satu sama yang bener semua. Untungnya Pak. Sholat di rumah mas sendirian, gua ada pelantang pelentong kagak jelas. Timun mah kalau diborong sekarung Pak, udah nggak dilihat mana yang lempeng, mana yang bengkok, semua dibayar sama. Borongan namanya, sholat berjamaah begitu modelnya. Kalau diketeng satu-satu, makanya dibeli yang lempeng-lempeng doang, yang petot mah nggak diambil. Paham Pak? Kalau pengen diborong lempeng di tempatnya masjid, awal waktu berjamaah, toh. Mau kemana itu? Agama begitu. Jadi jama'allahu syamlah, itu tadi Nabi kita, selesaikan urusanmu kepada Allah, Allah akan menyelesaikan semua urusanmu. Gitu. Terus apa lagi? Wa ja'ala ginahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Mungkin rumahnya reot, mungkin dia tidak punya harta berlimpah, tapi Allah bikin ketenangan jiwanya, kebahagiaan di dalam hatinya. Ini Nabi bilang, laisal gina an kathratil ard walakinnal gina ginan nafs. Kaya itu bukan karena kaya harta, tapi kaya hati. Dan yang terakhir, wa ya'tihi minad dunya, dan dunia akan datang kepada dia, wa hiya raghimatun anha, sambil maksa dunia itu. Tahu nggak maksa Pak? Maksa, dunia datang maksa. Maksudnya maksa, yang ada aja belum dipakai, udah datang lagi di segi yang baru. Keren nggak? Kan ada orang dapat rezeki, belum ada yang baru nggak habis, hanya minjem lagi. Kali lubang tutup, susah mulu hidupnya. Kalau orang nggak mikir dunia, pikirnya akhirat, udah pokoknya dunia itu datang bertubi-tubi, maksa, seolah-olah dunia itu maksa sama dia. Saya amplopnya kemarin belum saya buka, udah datang lagi. Coba lihat, jangankan saya pakai Pak, saya buka aja belum. Yang udah kan mudah jalan 3 minggu nih. Kadang-kadang ada yang saya hitung, ada yang saya buka, ada yang saya pakai, ada yang belum saya pakai, saya lempar-lemparin itu gitu. Jangankan dipakai, dihitung aja belum. Ntar nih dari sini pulang dapat lagi. Ya tanya dah, usah dah, tanya dah, kira-kira itu Pak. Kadang-kadang ini baru 3 hari yang udah mati. Kan tahlil 3 hari sampai 7 hari. Belum selesai tahlil 7 hari, nyawa udah mati lagi aja. Coba lihat. Wih Pak, open amplop lagi aja itu Ustaz, betul ya? Nah berkat nggak berhenti setengah bulan, itu 2 yang mati setengah bulan berarti kan? Kalau yang mati 4 seminggu, alhamdulillah. Bener Pak Bu? Zaman Covid ya Pak.
Banyak job. Makanya bu, makanya anak mah kawinin sama santri aja. Cuman santri yang mikir akhirat, jangan santri mikirin dunia. Santri mikirin dulu melarat, mikirin akhirat, berjuang untuk agama. Allah beresin semua rezekinya, enteng ntar dikasih. Kenapa? Allah yang ngurusin, kita nggak usah ngurusin, Allah yang ngurus. Saya ngomong begini, saya udah pernah ngurusin dunia, saya udah pernah ngurusin. Saya usaha jungkir balik cari duit, saya bergerak di bidang properti, saya bergerak dalam bidang trading perdagangan. Kusut otak saya, capek hidup saya. Tidur di duit saya, masih capek saya. Gak ada tenang-tenang. Gak boleh melihat tanah kosong. Bagaimana caranya supaya saya bisa beli itu tanah? Udah kebeli, otak saya mikir lagi bagaimana cara membangunnya, bagaimana modelnya. Begitu udah jadi bangun sekian bulan, bagaimana supaya laku terjual, bisa dapat untung gede. Tawar menawar karena kebanyakan gagalnya daripada hasilnya. Begitu kebeli dapat untung gede, otak saya mikir bagaimana supaya lebih gede lagi. Kan begitu tiap hari, keseksa hidup saya. Mikirin dunia kusut, gak saya tinggalin. Ini perbandingan aja biar tahu pak. Bapak timbang macul di sawah pengen jadi orang kaya raya. Dari mana judulnya? Macul mah macul aja, usaha mah usaha aja. Serahkan kepada Allah urusan hasilnya. Yang paling penting urusan kita kepada Allah kita beresin. Betul? Ya udah capek, udah susah, bayang kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, gegaras semua. Otaknya gegaras doang. Dunia melarat, akhirat sengsara. Sekak seter. Betul. Kita kan doanya Robbana atina fid dunya hasanah, bikin hasanah dunia ini. Walaupun bini kita bukan hasanah, biarlah supaya jadi hasanah. Gimana caranya? Ya bu ya, hasanah dunia ini bikin hasanah, bikin nyaman aja udah, bikin tertawa, bikin senyum. Ada masalah cengirin masalah. Ada masalah dibiarin aja, bodo amat. Ada masalah, ada masalah ya. Iya ini yang kuat-kuatan mau gua gitu. Apa yang dipikirin? Bodo amat. Mau lebaran aja pakai pusing, mentol. Lebaran cuma 1 hari, dipikirin 4 bulan. Di baju baru. Kan bodoh bener. Ente nggak punya baju baru, tetangga nggak ada yang marah kok. Betul? Betul. Ente nggak punya baju baru juga nggak punya makanan, juga tetangga nggak ada yang protes. Betul? Biar aja lebaran dia lewat, kan biasa asar habis. Diomongin Kiai. Siapa yang mau ngomongin iseng bener orang. Anter-anter. Nggak ada urusannya. Udah nggak punya udah takbir aja yang kencang, malam takbiran sampai subuh jangan berhenti. Pagi-pagi habis sholat id bukan udah ngantuk ya, salam-salaman lu sama tetangga, pulang tidur, bangun johor, habis johor makan, bentar lagi asar matahari turun, habis aja lebaran. Enggak juga mampir ke rumah kita, enggak. Betul? Sederhanakan hidup mah, jangan dibikin sulit. Di sini adanya nih, di sini. Jalan-jalan. Jalan-jalan dipikirin, kita gue jalan ke sawah. Penting amat lah jalannya. Entar di sono, di sorga. Jangan bergaya-gaya hidup mah. Ya. Entar ada wayanya, ada yang ngajak jalan-jalan. Entar ada wayanya, Allah yang kasih. Kalaupun nggak bisa jalan ke tempat wisata, jalanlah ke kuburan. Iya kan? Kita datang ke kuburan, jarak ke orang tua. Mudah-mudahan kasih berkah usahanya, insya Allah. Tahu suaminya dapat teman dari Jakarta, ada yang membeli tanah di sini, kan laku tanah dapat komisi. Gara-gara ziarah kubur. Betul. Orang senang-senang bukan jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan di atas sejadah, jalan-jalan ke kuburan. Tanya sama yang udah pada mati. Tanya sama yang mati noh. Lu kalau hidup lagi pengen ke Ancol apa pengen ke puncak? Tanya. Kira-kira jawabnya apa?
Hah? Gak ada jawaban. Lu kalau hidup lagi sebenarnya kan jawabannya ada di sini, ada di sini jawabannya. Lu kalau hidup lagi kira-kira lu pengen ngapain? Ibadah. Itu jawaban dikurang dan jawab. Orang kalau mati, kalau dikasih kesempatan hidup pasti dia pengen ibadah. Ibadah. Bukan pengen jalan-jalan. Pengen ibadah. Pengen beramal soleh. Karena begitu mati yang ditanya adalah sejauh mana kau bertanggung jawab dengan dirimu. Kau mesti baik dengan Allah, baik dengan makhluk. Itu tugas hidup kita. Paham? Jelas? Udah paham, udah jelas. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Allah perbaiki rumah tangga kita. Allah perbaiki pola hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kebaikan buat kita semua. Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita. Allah pelihara anak-anak kita dalam iman dan Islam, taufik dan hidayah. Allah perbaiki bangsa kita, Allah perbaiki negara kita, Allah perbaiki para pemimpin-pemimpin kita, agar kita bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Iya. Wa'fu anna ya karim, Allahumma ya daimal, Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah. Ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dal 'ula fi hadhihi as-sa'ah. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma rzuqna malan yakfina wa baitan ya'wina wa hfaz 'alaina qulana wa adyanana wa ahlina wa amwalana wa qina syarra may yu'dina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.